Rangkaian Hari Raya Nyepi yang pertama ada Melasti. Melasti adalah upacara pensucian diri untuk menyambut Hari Raya Nyepi oleh seluruh umat Hindu di Bali. Upacara Melasti digelar untuk menghanyutkan kotoran alam menggunakan air kehidupan. Upacara Melasti dilaksanakan di pinggir pantai dengan tujuan mensucikan diri dari segala perbuatan buruk pada masa lalu dan membuangnya ke laut. Dalam kepercayaan Hindu, sumber air seperti danau dan laut dianggap sebagai air kehidupan atau Tirta Amerta. Selain melakukan persembahyangan, upacara Melasti juga adalah pembersihan dan pencucian benda sakral milik pura, atau bisa disebut pralingga atau Pratimo Ida Betara dan segala perlengkapannya. Benda-benda tersebut diarak dan diungsung mengelilingi desa. Hal ini dimaksud untuk menyucikan desa. Untuk menyambut Hari Raya Nyepi, pelaksanaan upacara Melasti ini sebelum Nyepi, biasanya 2 hari atau 3 hari sebelum Nyepi. Yang kedua ada Tawur Agung Kesango. Tawur Agung Kesango bertujuan membersihkan Buana Agung dan Buana Alit sesuai konsep Trihitakarana. Tujuan pelaksanaan Tawur Agung Kesango untuk mengusir keburukan dari lingkungan sekitar. Makna dari pelaksanaan Tawur Agung Kesango ialah membayar atau mengembalikan sari-sari alam yang diambil manusia selama memenuhi kebutuhan hidup. Pengembalian dilakukan dengan upacara yang ditunjukkan pada para buto dengan tujuan para buto tidak mengganggu manusia. Selanjutnya ada pengrupukan. Pengrupukan adalah salah satu tahapan pelaksanaan Hari Raya Nyepi yang memiliki makna mengusir budakala dari lingkungan rumah, pekarangan, dan lingkungan sekitar. Budakala adalah wujud manifestasi sifat buruk bagi umat Hindu di Nusantara dari lingkungan sekitar. Sebelum pengarakan ogoh-ogoh, rangkaian pengrupukan diawali dengan upacara Tawur Agung Kesango. Sementara itu, pengarakan ogoh-ogoh digelar pada sore atau sandikala hingga malam hari setelah melaksanakan upacara mencaru di tempat tinggal. Pelaksanaan pengrupukan ditandai dengan diaraknya ogoh-ogoh atau patung yang menggambarkan kepribadian dan sosok budakala. Umumnya ogoh-ogoh divisualisasikan bertubuh besar, kuku panjang, dan berwajah seram. Pada pelaksanaan pengrupukan, ogoh-ogoh akan mengelilingi desa dan diiringi oleh obor serta gamelan. Umumnya awal ogoh-ogoh hanya terbuat dari kerangka kayu dan bambu yang kemudian dibungkus dengan kertas-kertas. Namun seiring dengan meningkatkan kreativitas dan berkembangnya zaman, masyarakat Bali mulai membuat ogoh-ogoh dari kerangka besi dan bambu yang dianyam serta dibungkus styrofoam. Ogoh-ogoh adalah karya seni patung yang menggambarkan kepribadian budakala dalam ajaran Hindu Dharma. Budakala mempresentasikan kekuatan alam atau bu dan waktu atau kala yang tak terukur dan tak terbantahkan. Patung ini seringkali membuat sosok besar dan menakutkan dalam wujud raksasa atau makhluk mitologi seperti naga, gajah, atau tokoh terkenal. Saat ini, pengrupukan jadi salah satu daya tarik bagi para wisatawan yang hadir mengunjungi Bali. Maka dari itu, tidak heran bila pengarakan ogoh-ogoh dihadiri oleh banyak orang. Setelah diarak mengelilingi desa, ogoh-ogoh tersebut kemudian dibakar. Pembakaran ogoh-ogoh dimaknai dengan upacara memusnahkan kejahatan yang disimbolkan dengan budakala di bumi.
Selanjutnya ada Hari Raya Nyepi. Hari Raya Nyepi dapat diartikan sebagai hari penyucian diri manusia dan alam. Hari Raya Nyepi merupakan perayaan atas tahun baru Saka dalam kalender Saka yang digunakan umat Hindu sebagai acuan penanggalan. Melalui Nyepi, umat Hindu khususnya warga Bali menggelar serangkaian upacara adat. Hari Raya Nyepi menjadi syarat bagi umat Hindu dalam menyambut tahun baru Saka. Saat Hari Raya Nyepi, umat Hindu di Bali berupaya menahan hasrat untuk tidak keluar rumah, bekerja, menghidupkan api, ataupun menganjurkan kalimat-kalimat tertentu. Penggalian diri ini disebut dengan catur berata penyepian. Dengan begitu, umat Hindu dapat mengevaluasi diri, meditasi, dan samadhi dalam keheningan. Perayaan Hari Raya Nyepi memberikan pemahaman akan pentingnya toleransi dalam keadaan umat manusia. Arti Hari Raya Nyepi lekat dengan kehidupan. Melakukan perlindungan diri merupakan salah satu proses untuk memperoleh kesiapan hidup di tahun yang baru dalam kalender Saka. Di Hari Raya Nyepi ini semua kegiatan dihentikan yang dimana membuat suasana menjadi hening tanpa adanya kebisingan sekalipun, dan membuat dunia beristirahat yang dimana tidak ada polusi udara yang bersumber dari asap kendaraan, pabrik, asap sampah yang dibakar, dan lain-lain. Nyepi bukan hanya sekedar hari libur, tetapi juga merupakan waktu untuk introspeksi, pembersihan diri, dan pemulihan. Kesunyian yang dipraktikkan selama Nyepi melambangkan kontemplasi dan memungkinkan masyarakat Bali untuk merenungkan kehidupan mereka. Selain itu, Nyepi juga merupakan untuk menjaga keseimbangan alam dan hubungan antara manusia dan alam semesta dengan menghentikan semua aktivitas manusia. Nyepi memberikan kesempatan bagi alam untuk beristirahat dan pulih dari gangguan yang ditimbulkan oleh kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada Ngembak Geni. Secara harfiah, Ngembak Geni berarti bebas menyalakan api, yang menandai waktu di mana umat Hindu di Bali bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Adapun Hari Raya Ngembak Geni diharapkan memunculkan semangat baru setelah melakukan perenungan dengan landasan catur berata penyepian yang sudah dijalankan sebelumnya. Selain itu, umat Hindu juga memiliki pegangan untuk mulat sarira atau introspeksi diri sehingga menjadi cemeti untuk menatap masa depan yang lebih baik agar terwujud hidup yang damai atau santi dan sejahtera atau jagadita. Hari Raya Ngembak Geni juga dimanfaatkan sebagai momentum untuk menumbuhkan semangat baru dalam menghargai hidup dan mencapai kehidupan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Ngembak Geni dimanfaatkan para pemuda untuk melakukan persembahyangan, kemudian dilanjutkan dengan pengelukatan. Biasanya umat Hindu juga akan melakukan Dharma Santi pada Hari Raya Ngembak Geni. Hal ini dilakukan dengan mengunjungi keluarga, kerabat, dan tetangga untuk saling